Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis data dan interpretasi data. Analisis data adalah suatu tahap mengorganisir data sesuai dengan pola, kategori, dan unit-unit deskriptif tertentu. Nah, sedangkan interpretasi adalah proses memberi arti dan signifikasi terhadap analisis yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antar deskripsi data yang ada. Jenis-jenis analisis data. Yang pertama yaitu kualitatif, yaitu analisis data yang diperoleh dengan proses sistematis, yakni dengan cara mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari hasil pengamatan lapangan, kajian dokumen, catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, dan lainnya, sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan temuan penelitian. Analisis data ini sendiri dapat dilakukan dengan cara mengorganisir data dalam sebuah kategori, melakukan sintesa, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulannya yang mudah dipahami oleh setiap orang. Yang kedua yaitu kuantitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memakai model-model tertentu, layaknya model matematika, model ekonometrik, model statistik, dan lain sebagainya. Kemudian hasil dari jenis analisis yang satu ini nantinya akan disajikan dalam bentuk angka-angka yang diinterpretasikan atau dijelaskan lewat sebuah uraian. Dalam penelitian jenis ini sendiri dapat diperoleh juga apa itu analisis data, yakni sebuah kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh sumber atau responden lain terkumpul. Adapun kegiatan tersebut seperti mengelompokkan data sesuai jenis dan variabel dari responden, metabulasi data sesuai dari variabel seluruh responden, menyajikan data pada setiap variabel yang sudah diteliti, menghitung data untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat, menghitung juga sebuah data agar hipotesis yang diajukan teruji. Dalam teknis analisis data jenis kuantitatif yang menggunakan model statistik, terdapat dua macam pembagian yang perlu diketahui, yakni yang pertama analisis data statistik deskriptif. Teknik ini digunakan untuk melakukan analisis pada data dengan cara menggambarkan ataupun mendeskripsikan data-data yang sudah terkumpul tanpa membuat generalisasi hasil penelitian. Contohnya seperti penyajian data ke dalam bentuk diagram, tabel, modus, mean, frekuensi, presentase, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu analisis data statistik inferensial, yaitu teknik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara membuat sebuah kesimpulan secara umum. Ini menggunakan rumus statistik tertentu. Selanjutnya, hasil dari perhitungan yang dilakukan tersebut dijadikan sebagai dasar pembuatan generalisasi ataupun kesimpulan secara umum. Selanjutnya yaitu jenis interpretasi data. Yang pertama yaitu metode interpretasi data kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif, yang juga dikenal sebagai data kategoris. Metode ini bukan menggunakan angka atau pola untuk menggambarkan data, melainkan menggunakan teks. Yang kedua yaitu metode interpretasi data kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian kuantitatif, yang juga dikenal sebagai data numerik. Data kuantitatif terdiri dari dua jenis utama, yaitu data diskrit dan kontinu. Data kontinu dibagi lagi menjadi data interval dan data rasio dengan semua tipe data numerik. Adapun cara melakukan interpretasi data, yang pertama yaitu mengumpulkan data.
di mana dapat dilakukan hal tersebut dengan memvisualisasikannya terlebih dahulu, baik dalam diagram batang, grafik, atau diagram lingkaran. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menganalisis data secara akurat tanpa bias. Setelah kita memiliki data yang lengkap, kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kedua yaitu mengembangkan temuan maupun hasil penelitian. Langkah kedua yang kita lakukan adalah mengembangkan temuan atau hasil penelitian. Pada langkah kedua ini, kita mengamati data secara menyeluruh untuk menemukan tren, pola, atau perilaku. Jika kita meneliti tentang sekelompok orang atau melalui populasi tertentu yang menjadi sampel, disinilah kita menganalisis pola perilaku. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membandingkan deduksi tersebut sebelum menarik kesimpulan. Yang ketiga yaitu membuat kesimpulan. Setelah kita mengembangkan temuan dari kumpulan data yang kita peroleh, kemudian kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan tren yang kita temukan. Kesimpulan yang kita buat harus menjawab pertanyaan penelitian kita. Yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi. Untuk setiap kesimpulan penelitian harus ada rekomendasi. Ini adalah langkah terakhir dalam interpretasi data karena rekomendasi adalah ringkasan dari temuan dan kesimpulan penelitian kita. Untuk rekomendasi itu hanya bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara, yaitu kita dapat merekomendasikan serangkaian tindakan atau merekomendasikan agar penelitian lebih lanjut dilakukan.